Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Di video saya kali ini saya akan sedikit menanggapin tentang pernyataan Muhammad KC dan Yusuf Manubulu, yang dimana Muhammad KC sudah memberikan pernyataan-pernyataan dengan ujaran kebencian. Dengan salah satu dia mengutip-ngutip ayat Al-Quran dengan surah Jin, yang dimana Pak Muhammad KC sendiri tidak mengerti isi dari ayat-ayat tersebut. Baik, sebelum kita lanjut menyimak pernyataan dari MKC atau Muhammad KC, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video saya. Oke Iwan Villa, kalau begitu langsung saja kita simak pernyataan dari Muhammad KC. Iya. Iya. Ini saya dengar Bapak ini lagi dilaporin ini, Pak. Ini apa kayak yang ngelapor ini kayak anak TK aja nih. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngelapor. Ini Iya, nih. Dia tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Nanti lama-lama santrinya pada dibaptis, dia ketakutan. Ya, kalau sudah pada dibaptis kan nggak pada datang ke Arab nanti. Iya, Pak. Gitu. Pak, mukanya, Pak. Saya banyak yang nanya, Pak. Oh itu. Mantap. Masalahnya di belakang saya ada perempuan cantik tuh, kuda, buruk. Iya. Jadi takutnya kebita gitu. Bagian. Buruk tuh, udah cantik. Udah cantik baru dengar tuh dongeng. Jadi sebenarnya begini Pak, saya itu tidak menghina, cuma meluruskan aja. Yang sebenarnya pedoman umat Islam itu Quran apa kitab kuning sih gitu, kan aneh gitu. Jadi jangan membingungkan. Jadi ya. Saya di mute. Iya di mute ya. Pak, coba headsetnya dicabut dulu Pak, baru dipasang lagi Pak. Soalnya suaranya mendengung. Cabut dulu Pak, baru dipasang lagi. Ya. Bagus. Bagus ya? Ya. Oke. Jadi saya ini supaya umat Islam jangan bingung, maka saya buka. Karena saya dulu belajar kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Nah ini yang benar ini pedoman umat Islam ini Quran apa kitab kuning gitu. Nah kitab kuning ini wahyu Allah apa bukan? Ini yang ingin saya sampaikan ke publik. Jadi kalau saya mengatakan ini dianggap penistaan, penghinaan, ya di mana menistakannya? Begitu. Cuman saya berpesan sih kepada Pak Kapolri jangan mau di framing oleh ahli-ahli agama, ya. Karena agama itu bukan milik Indonesia. Dengan adanya agama orang pada ribut, rebutan dalil. Ya, beda Sunnah wal Jamaah, Persis Ahmadiyah tuh beda-beda itu dalilnya. Imamnya juga beda-beda. Tapi katanya nabinya satu Muhammad, beda-beda jalan kan aneh. Begitu. Jadi Muhammad KC ini harusnya orang yang sudah nyadar tuh bersyukur karena sudah diluruskan daripada mati masuk neraka. Begitu. Ya mungkin sekarang bahasa di agamanya direndahkan. Tapi saya nggak merendahkan sebenarnya, cuman berbicara apa adanya, berbicara aslinya. Ya sampai saat ini kan belum ada seorang ustadz pun yang mengatakan bahwa Muhammad itu bisa menyelamatkan. Ya wajar dong saya sampaikan ke rakyat Indonesia, ke teman saya, ke Pak Yusuf Manubulu utamanya. Wah, biar tahu gitu. Supaya jangan orang mengandalkan percaya Muhammad tapi tahu-tahu mati masuk neraka. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya dolim.
Kalau kita tahu, jangan dibiarkan. Nah, karena saya tahu, maka saya bersuara. Oh, itu tidak benar nih. Yang benar itu adalah Yesus. Gitu, Isa Al-Masih kalau di Quran. Kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Ya, kalau Yesus ada dalilnya, dia akan turun lagi. Begitu. Jadi kebenaran itu menurut Al-Quran adanya pada Isa Al-Masih, bukan pada Muhammad. Nah, karena mereka tidak bisa menyanggah dalil untuk mengalahkan Muhammad KC, maka polisi diperalat. Ya, tapi saya yakin polisi nggak begitu percaya karena apa? Kalau laporan ngambang aja, begini kan harus jelas. Nama saya juga dibuat nggak benar ini, Muhammad KC. Nah, terus menista Nabi Muhammad. Emang dia yang melaporkan sebagai apanya Muhammad? Udah bilangin Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Harusnya bersyukur. Begitu, bukan malah melaporkan. Penghinaan serta menista. Pasal berapa? Saya dikenain pasal berapa juga nggak ada pasalnya di sini. Suruh polisi mencari-cari. Nanti biar dicari-cari gitu. Kena pasal ini, oh kena pasal ini. Mengandung hate speech. Menjelekkan ajaran agama Islam. Oh, hate speech ya. Hate speech, Pak. Ujaran kebencian, Pak. Iya, saya kan tidak mengujarkan kebencian, meluruskan. Ya, meluruskan bahwa jangan sampai tergelincir dengan ajaran jin. Maksud saya seperti itu. Ya kalau yang benci dengan kebenaran ya jin, ya wajar lah, jin. Karena di dalam Al-Quran surat 72 itu ada surat jin. Nah, biar tahu orang, semua orang, jangan sampai tergelincir dengan pengajaran-pengajaran jin. Gitu. Dan ini fakta. Boleh dibuka Al-Quran surat 72 Al-Jin. Masa ini harus sembunyikan? Biar orang mati masuk neraka gitu maksudnya? Waduh, kasihan dong ya. Begitu. Saya bukan mencari duit. Duit udah banyak saya, nggak butuh. Bukan mencari subscriber, bukan. Mantap. Itu mah kalau berkat ada yang ngasih ya saya terima. Minta juga kagak saya. Nggak pasang sair pinggir jalan, irik, nggak pasang lamit pinggir jalan, nggak minta-minta. Karena saya tahu Tuhan akan mencukupkan saya. Amin. Begitu. Adapun rekening yang ditampilkan oleh Pak Yusuf, nah itu mah kebaikan Pak Yusuf aja ke saya. Saya kan nggak minta ke Pak Yusuf. Pak Yusuf yang tampilkan, enggak. Pak Yusuf yang minta. Barangkali ada orang yang tergerak untuk menyalurkan berkatnya supaya mempermudah. Itu saja. Saya tidak minta-minta. Saya tidak mencari popularisasi. Saya tidak mencari makan. Dari dulu juga makan saya. Dan aneh saya kalau saya makan itu makan angin. Ya. Iya, itu luar biasa. Ya, jadi kalau menurut saya sih sebetulnya kalau para ustadz-ustadz ini merasa artinya apa yang diucapkan oleh Pak KC itu adalah tidak benar, seharusnya mereka sanggah. Artinya mereka buat pernyataan atau buat masuk di link di room, masuk di YouTube. Jadi pada saat live begini masuk, jadi memberikan argumentasi, memberikan sanggahan supaya mengedukasi, bukan melapor. Kalau melapor itu kerjaan anak TK, anak kecil, cengeng itu. Dikit-dikit melapor, dikit-dikit melapor. Itu kan membuktikan bahwa tidak bisa memberikan dalil, tidak bisa memberikan argumentasi. Kalau seandainya Pak KC dianggap bersalah atau mungkin tidak, apa yang disampaikan Pak KC itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya pada saat live begini masuk, berikan sanggahan, berikan bantahan, berikan argumentasi supaya penonton bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Gitu.
betul, betul, betul. Nah, kalau sedikit-sedikit main lapor begitu kan, itu kan menunjukkan bahwa tidak bisa memberikan bantahan argumentasi, tapi ujung-ujungnya ya ini, istilahnya seperti Iya, kayak anak kecil, mencari pembelaan dan ingin, mengorbankan orang lain gitu loh. iya, Ayo teman-teman yang muslim, ustadz-ustadz, kalau Anda merasa apa yang disampaikan Pak Kaceh itu tidak benar, ya silakan masuk kalau Pak Kaceh lagi live. Berikanlah bantahan di situ, berikanlah sanggahan. Jadi mengedukasi orang penonton. Siapa punya keterangan yang bisa dipegang. Kalau begini kan terlihat malah justru kelihatan gitu loh, karena ketidakmampuan di dalam menyangga, ketidakmampuan di dalam istilahnya memberikan argumentasi terhadap apa yang dipahami. Nah, inilah akhirnya larinya lapor, ambil jalan pintas. Tapi polisi juga iya, sekarang sudah sangat profesional, polisi tidak 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 istilahnya tidak gampang untuk, eee, memproses sesuatu kalau laporannya tidak jelas gitu loh, Pak. nggak jelas sampah ini Muhammad Kacek di mana, YouTube-nya nomor berapa, YouTube-nya apa, nggak jelas Muhammad Kacek alamatnya di mana. Jadi ini pengaduan ngambang ini. Polisi nggak mungkin. Kalau polisi mau menanggapi dengan laporan begini, waduh, perlu ditatar lagi itu polisi. Kan laporan itu harus jelas apa, siapa, di mana, bagaimana, terus mencuri apa, buktinya apa, berapa ton, berapa kuintal, siapa yang dirugikan harus jelas. Iya. Ya, Muhammad aja tidak dirugikan, kok merasa dihina nabinya, kan aneh. Saya nggak menghina nabi, cuma memberitakan kepada publik bahwa tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umat itu. Kalau memang ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, silakan tampilkan, bukan melapor polisi. Tampilkan ayatnya. Baru tuduh Muhammad Kaceh fitnah. Begitu. Ini mau fitnahan kagak, malah Polda disuruh-suruh. Emang Polda anak TK apa? Iya. Polda disuruh-suruh. Ya, jangan mau Pak Kapolda. Pak Kapolda jangan mau disuruh-suruh. Ya, dalam video tadi sudah sangat jelas betapa Muhammad Kacih memberikan narasi-narasi yang sangat tidak rasional ya menurut saya. Jadi betapa bencinya dia terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa MKC ini tidak berisi dan tidak berilmu ya, dengan mengutip-ngutip ayat yang ada di Al-Quran. Sedangkan mereka sendiri tidak mengimanin kitab Al-Quran. Beda halnya dengan kita umat muslim ya, yang secara jelas kita mengimani kitab-kitab sebelumnya gitu. Saya ambil contoh di surah Al-Jin ayat 11, di mana umat Kristen pemuja Yesus itu menyebut ayat itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan ucapan jin ya. Jadi bunyi di surah ayat surah Al-Jin ayat 11 itu, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jelas ya, ayat itu tuh menjelaskan bahwa ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan perkataan-perkataan jin agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Karena jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib atau tak kasat mata. Dengan ayat itu atau ayat yang semisal umat Islam mendapat mengetahui perihal jin seperti itu. Baik Iwan Filah, semoga di video saya kali ini bisa memberikan manfaat demi dan guna membentengi akidah umat dari aksi-aksi permutatan. Baik Iwan Filah, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.